Pak Jamal. Oke, alhamdulillah Pak. Bagaimana Pak? Apakah hari ini jadi ada waktu untuk saya Pak? Alhamdulillah Bu, hari ini acara tidak ada, jadi kita bisa ketemu. Oh iya Pak, terima kasih. Jadi hari ini Bapak bisa menilai keterampilan mengcoaching saya ya Pak ya? Bisa Bu. Oh iya, bagaimana kalau kita duduk di sana aja Pak, biar lebih asik ya? Oh iya. Baik Bu Elo, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Oke Pak. di sini saya bertindak sebagai pengamat. Iya. Kemudian Ibu Elo bertindak sebagai coaching. Sedangkan Bu Haning nanti bertindak sebagai coaching. Iya Pak. Nah, di sini nanti saya akan mengamati Ibu Iya. apakah percakapan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Oke Pak. Nah, itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, tentang rubrik penilaiannya. Nah, rubrik penilaiannya itu ada 4, Ibu Elo, Oh iya Pak. yang akan saya nilai. Ya. Yang pertama itu cukup baik, Ya. atau yang kedua kurang baik, Iya. yang ketiga baik, Ya. ataupun yang terakhir sangat baik. Oh iya Pak. Nah, silakan nanti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Ibu. Oke Pak, insya Allah saya akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terus Ibu Elo, Oke, yang Pak. selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa Bu Elo sebagai coaching yang ingin dikembangkan? Baik Pak, kompetensi coaching itu kan, coach itu ada 3. Dan saya ingin mengembangkan yang pertama kesadaran penuh, yang kedua keterampilan mendengarkan, dan yang ketiga bagaimana melontarkan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena dengan 3 kompetensi tersebut maka saya akan bisa membantu coach saya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kompetensi coaching yang tadi telah Ibu Elo sampaikan, mana yang akan ditekankan Ibu Elo sebagai coaching? Oke Pak, dari 3 kompetensi tadi saya akan lebih menekankan atau menitik beratkan pada kesadaran penuh. Adapun indikator pada kesadaran penuh itu, yang pertama, saya tidak akan beraktivitas atau berkegiatan lain selama coaching. Kemudian saya juga akan menatap coaching, dan yang ketiga saya tetap akan fokus dengan permasalahan yang disampaikan oleh coaching dan juga menyimak dengan baik apa yang coaching sampaikan terhadap saya. Oh ya Ibu Elo, saya sangat setuju sekali dengan kompetensi yang ingin ditekankan Ibu Elo. Nah, terus yang ingin saya ketahui lebih lanjut, kapan Bu Elo itu ingin melaksanakan percakapan coachingnya? Kebetulan Pak, saya dengan Bu Haning sudah janjian mau hari ini juga Pak. Apakah Pak Jamal bersedia untuk mengamati kami berdua? Ya, siap Bu, saya bersedia karena hari ini sudah tidak ada acara. Ya, kalau begitu saya memanggil Bu Haning dulu ya Pak. Silakan dipanggil Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haning, monggo sudah ditunggu oleh Pak Jawal. Monggo silakan Binara. Sehat Bu Haning? Alhamdulillah. Siang Bu Elo. Siang Bu Haning. Mohon maaf jadinya saya mengganggu waktunya Bu Elo. Oh enggak apa-apa Bu, kebetulan saya juga baru tidak ada jam. Begini Bu Elo, saya mau curhat kepada Bu Elo. Oh iya Bu, dengan senang hati. Apa yang mau dicurhatkan oleh Bu Haning? Sebenarnya saya ingin meminta solusi atau penyelesaian masalah. Oh iya Bu. Bu Haning, coba ceritakan apa
yang Bu Haning rasakan, yang Bu Haning alami. Mungkin barangkali nanti saya bisa membantu. Bu Elo, ingat tidak ya, beberapa waktu yang lalu ketika ada supervisi akademik dari Bapak Pengawas, saya mendapat teguran dari Bapak Pengawas, Bu. Kelas mengajar yang bagaimana Bu Haning? Apakah Bu Haning tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Ataukah Bu Haning dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak tidak menarik? Kok sampai Bu Haning mendapatkan kritikan dari Pak Pengawas? Bapak Pengawas sepertinya keberatan saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh begitu Bu Haning. Lantas bagaimana tanggapan Ibu ketika Pak Pengawas memberikan kritikan tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan saya mengajar menggunakan berbagai buku referensi dari perpustakaan, Bu. Dan juga yang berlaku. Namun sepertinya beliau tersinggung, Bu. Jadi masalahnya seperti itu ya Bu. Nah kalau boleh saya tahu ya, selama ini bagaimanakah dengan proses belajar mengajar yang sudah Bu Haning lakukan? Sebenarnya Bu Elo, saya mengajar itu menggunakan buku dan beberapa referensi dari perpustakaan, dan juga siswa menonton beberapa video yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Apa Bu Haning kok tidak menggunakan buku teks Bu? Menurut saya Bu Elo, sumber yang saya gunakan itu sudah menyenangkan dan juga memotivasi siswa untuk belajar, dan juga sudah menganut pada kurikulum yang berlaku, Bu Elo. Apa yang dilakukan oleh Bu Haning itu sudah sangat bagus sekali Bu. Lalu bagaimanakah hasilnya ketika Bu Haning menggunakan media pembelajaran yang seperti itu? Karena kita ketahui ya, sudah kita ketahui bersama bahwa karakter anak itu sendiri-sendiri, potensinya juga sendiri-sendiri, gaya belajarnya juga sendiri-sendiri. Oh iya ya Bu Elo ya, kenapa saya tidak terpikirkan ke dalam hal itu nggih? Sebenarnya ada beberapa anak yang kurang maksimal nilainya. Itulah Bu Haning, pentingnya buku teks sebagai salah satu sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas itu adalah supaya apa yang disampaikan Bu Haning itu bisa mengakomodasi semua kebutuhan siswa, begitu Bu. Saya pikir juga ada benarnya itu ya Bu ya. Haning bercerita dengan saya ya dari awal sampai sekarang ini. Lantas bagaimanakah perasaan Bu Haning sekarang? Terus terang Bu Elo, beberapa hari ini saya merasa resah dan juga saya merasa tidak enak, dan di rumah juga beberapa pekerjaan terbengkalai. Kemudian Bu Haning, sebenarnya apa yang membuat Bu Haning selama beberapa hari ini merasakan perasaan yang tidak nyaman? Sebenarnya Bu Elo, saya merasa tidak nyaman dan resah itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya takut nantinya akan berkepanjangan kasus ini, Bu Elo. Begini ya Bu, kalau boleh saya menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan Bu Haning, bahwasanya apa yang membuat Bu Haning merasa tidak nyaman itu karena Bu Haning mendapatkan teguran dari Pak Pengawas karena Bu Haning tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika Pak Pengawas memperingatkan kepada Bu Haning memberikan argumentasi yang membuat Pak Pengawas merasa tersinggung, kemudian menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Kira-kira Ibu Kepala Sekolah mau menegur saya apa tidak ya? Begini Bu Haning, kalau menurut saya ya, lebih baik Bu Haning sekarang merefleksikan diri. Kemudian nanti Bu Haning juga mempersiapkan jawaban jika sewaktu-waktu Bu Kepala Sekolah memanggil Bu Haning. Persiapkan jawaban apa yang sebenarnya terjadi.
Menurut saya, Bu Kepala Sekolah tentunya akan memberikan motivasi lebih kepada Bu Haning dalam proses belajar mengajar. Iya ya Bu. Apa yang tadi Bu Haning sampaikan, apa rencana Bu Haning untuk kedepannya, Bu? Saya berencana untuk menemui beliau. Mungkin beliau ada solusi untuk saya. Ada hal lain yang ingin Bu Haning lakukan? Saya akan merencanakan menemui Bapak Pengawas. Saya akan memohon maaf kepada Bapak Pengawas. Kemudian kedepannya dalam proses belajar mengajar saya akan menggunakan teks Bu. Kira apa yang sudah Bu Haning rencanakan ini yang dilaksanakan kapan, Bu? Sesegera mungkin Bu Elo, saya akan segera melaksanakannya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajarnya, Bu? Dalam proses belajar mengajar ke depannya, saya akan menggunakan buku teks yang sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas. Kemudian saya masih akan menggunakan media-media yang sudah saya laksanakan sebelumnya Bu Elo, seperti menonton video atau referensi dari buku perpustakaan. Karena murid juga sudah terlanjur nyaman dengan apa yang saya lakukan. Apa yang akan Ibu rencanakan tadi, langkah-langkahnya itu menurut saya sangat baik sekali, Bu Haning. Saya setuju dengan idenya Bu Haning. Syukurlah Bu, sekarang saya sudah sedikit lega. Syukur, Bu. Ya, dan juga tadinya saya takut salah mengambil keputusan Bu Elo karena ini menyangkut masalah dengan atasan kita. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Haning untuk merencanakan kegiatan tersebut, Bu Haning? Begini Bu Elo, ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan saling bertukar pikir dalam kelompok di KKG kelas 6. Barangkali di KKG tersebut saya nantinya juga mendapatkan solusi yang lebih tepat lagi. Itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan, nggih, dan Bu Haning bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang nyaman, bisa kembali semangat dan ceria lagi. Nah, percakapan kita pada hari ini, Bu Haning, kesimpulannya adalah bahwa Bu Haning sudah merasa lega dan nyaman setelah berbincang-bincang dengan saya, nggih. Kemudian langkah kedepannya Bu Haning akan menemui Pak Pengawas, kemudian minta maaf kepada beliau dan juga meminta pendapat beliau atas permasalahan yang Bu Haning hadapi. Barangkali beliau menemukan solusi. Kemudian terkait dengan proses belajar mengajar, Bu Haning akan menggunakan sumber belajar berupa buku teks dan juga yang lainnya. Semoga ya Bu Haning kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Elo. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya sudah merasa lega sekali, sudah berterima kasih kepada Bu Elo. Semoga kita semua menjadi guru yang menjadi perhatian bagi siswa-siswa kita. Amin, amin. Terima kasih Sama-sama. sekali, Bu Elo. Je Bu Haning, monggo derekaken. Iya. Bu Elo, Nggih, Pak Jawa. gimana hasilnya tadi setelah melakukan keterampilan coaching dengan Bu Haning? Alhamdulillah Pak Jawa, saya rasa tadi percakapan saya dengan Bu Haning itu sudah berhasil karena Bu Haning sudah merasa lega, kemudian Bu Haning juga sudah merasa nyaman dan juga Bu Haning sudah menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Haning. Oh ya, berarti tadi Bu Elo sebagai coaching sudah berhasil ya menurut Bu Elo. Nah, terus Bu Elo, sekarang kita akan melakukan refleksi, menganalisis tentang kompetensi yang sudah Bu Elo lakukan.
Oke, Pak Jawa. Tadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi coachingnya itu pada kompetensi kesadaran penuh, Pak. Nah, tadi saya merasa saya sudah fokus dengan apa yang Bu Hani sampaikan, dengan permasalahan Bu Hani. Kemudian saya juga sudah menyimak Bu Hani apa yang disampaikan dari awal sampai akhir. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara aktif, Pak. Saya tidak melakukan kegiatan yang lain. Ya Bu Elo, tadi memang benar. Tadi Bu Elo telah melakukan keterampilan coaching dengan alur kita yang baik. Nah, tadi kompetensi yang ingin ditekankan yaitu tentang kesadaran penuh. Oke, Pak. Memang betul Bu Elo, tadi dalam saya mengamati kesadaran penuh telah tercapai atau terlaksana. Ya, salah satu diantaranya contohnya yaitu tadi Bu Elo telah fokus, kemudian bisa menyimak dengan baik, jika disambi-sambi dengan yang lain. Kemudian tadi dalam berkomunikasi Bu Elo fokus menatap. Kemudian selanjutnya tadi juga mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya, Pak, sudah melakukan penilaian terhadap saya. Terus Bu Elo, Oke. tentang rencana kompetensi apa yang ingin Bu Elo kembangkan lagi? Oke, Pak, dari 3 kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi, yakni kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya, oke, bagus. Terus Bu Elo, dari rencana tadi untuk langkah-langkah yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kompetensi yang tadi Bu Elo sebutkan. Oke, Pak, yang pertama mungkin saya akan merefleksi diri saya, Pak. Apa kekurangan saya dalam saya melakukan coaching sehingga saya tahu hal-hal yang perlu saya perbaiki lagi. Kemudian yang kedua, saya akan mencari referensi percakapan coaching baik melalui YouTube ataupun di media yang lainnya sehingga saya itu bisa membuat pertanyaan yang berbobot, yang terbuka sehingga bisa menggali ide dari coaching yang akan saya lakukan, Pak. Bagus sekali Bu Elo, saya sangat senang dengan langkah-langkah yang ingin Ibu Elo laksanakan untuk mengembangkan kompetensi yang telah Bu Elo sampaikan. Nah, terus Bu Elo, selanjutnya yang ingin saya ketahui dari Bu Elo, Oke, Pak. kapan Bu Elo ingin melakukannya? Sesegera mungkin ya, Pak. Kalau pas ada waktu luang di sela-sela saya kegiatan saya mengajar, saya pasti akan segera mungkin mencari referensi tersebut ya, Pak. Iya, bagus. Ibu Elo memang seorang guru yang berprestasi nggih, karena ingin sesegera mungkin bisa melakukannya. Nah, yang terakhir Bu Elo, yang ingin saya tanyakan, Iya, Pak. kapan Bu Elo ingin melakukan keterampilan coaching lagi? Oke, Pak, saya akan melakukan keterampilan coaching lagi itu nanti jika ada rekan-rekan guru yang ingin menyampaikan permasalahannya kepada saya, tentunya saya akan melakukan coaching lagi. Atau kalau ada anak-anak saya di kelas saya yang memiliki permasalahan, yang ingin menyampaikan permasalahannya kepada saya, tentunya saya akan melaksanakan coaching lagi, Pak. Iya, Bu Elo, saya sangat setuju. Saya dukung Bu Elo nggih, Ya, karena Pak, itu Pak bisa Gunun. membuat kita menambah keterampilan coaching kita. Ya, Pak. Nah, selanjutnya Bu Elo, untuk mengetahui progresnya, kapan kita bisa ketemu lagi Bu Elo? Karena besok kan puasa nih, Pak. Mungkin setelah puasa, setelah Lebaran kita bisa bertemu lagi, dan mungkin dalam 1 bulan ini sudah ada rekan saya atau anak-anak yang ingin melakukan coaching dengan saya sehingga saya bisa menyampaikan progres saya kepada Pak Jawa. Oh iya, iya. Dan gitu aja Bu Elo dari saya. Nggih, matur nuwun sekali atas waktunya, Pak. Matur nuwun.